Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam Pancasila. Perkenalkan, saya Andi Reza Alif Carinor, dosen pada program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Tadulako. Video ini merupakan rangkaian dari PDD dalam UKT PT di bidang pengajaran yang disajikan secara audio visual. Bidang keahlian saya adalah hukum tata negara, dan pada kesempatan ini saya akan memaparkan pendekatan pembelajaran yang saya terapkan dalam mata kuliah hukum tata negara. Dan saya mengampu beberapa mata kuliah pada program studi ilmu hukum jenjang sarjana pada program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Tadulako. Mata kuliah hukum tata negara memiliki bobot 3 SKS dan diberikan pada semester 2 program studi ilmu hukum. Mata kuliah ini membahas dasar-dasar hukum tata negara, sumber hukum tata negara, perkembangan konstitusi Indonesia, sistem pemerintahan, pembagian dan pemisahan kekuasaan, kedaulatan rakyat, kekuasaan pemerintahan negara, kekuasaan kehakiman, lembaga negara, dan hubungan pusat dan daerah, hak asasi manusia, pembentukan dan perubahan undang-undang dasar, serta hukum tata negara darurat. Dalam proses pembelajaran, saya menerapkan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Metode ini saya gunakan sebagai pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada mahasiswa atau Student Centered Learning. Melalui metode DIA, mahasiswa tidak hanya diharapkan mampu memahami konsep-konsep hukum tata negara, tetapi juga menganalisis berbagai permasalahan ketatanegaraan berdasarkan teori konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Delivery, tahap pertama ada delivery, yaitu penyampaian materi pembelajaran. Dalam menyampaikan materi hukum tata negara, saya menggunakan metode ceramah interaktif yang dipadukan dengan tanya jawab, diskusi, studi kasus, dan pembelajaran berbasis masalah. Materi pembelajaran yang disampaikan secara sistematis dengan menggunakan media pembelajaran seperti presentasi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, peraturan perundang-undangan, buku referensi, artikel ilmiah, serta berbagai contoh permasalahan ketenagakerjaan yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada tahap awal pembelajaran, mahasiswa akan mempelajari materi dasar hukum tata negara seperti istilah dan pengertian HTN, objek HTN, kedudukan HTN dalam lapangan hukum, hubungan HTN dengan ilmu negara, ilmu politik, hukum administrasi negara, metode dalam HTN, serta sumber-sumber hukum tata negara. Selanjutnya, mahasiswa akan diarahkan untuk memahami perkembangan konstitusi Indonesia, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat, Undang-Undang Dasar Serikat 1950, hingga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mahasiswa juga akan mempelajari karakteristik sistem pemerintahan Indonesia, pembagian dan pemisahan kekuasaan, kedaulatan rakyat, kekuasaan pemerintah negara, kekuasaan kehakiman, serta lembaga-lembaga negara penunjang. Dalam proses pembelajaran, saya juga menerapkan case method dengan memberikan berbagai permasalahan ketenagakerjaan untuk dianalisis oleh mahasiswa. Sebagai contoh, mahasiswa dapat menganalisis hubungan kewenangan antar lembaga negara, pengujian peraturan perundang-undangan, hubungan pemerintah pusat dan daerah, persoalan pemilu, perlindungan HAM dalam konstitusi, dan persoalan ketenagakerjaan dalam keadaan darurat. Selain itu, sesuai dengan RPS, pembelajaran juga menggunakan team based project
Mahasiswa akan bekerja secara berkelompok untuk menganalisis permasalahan tertentu, menyusun hasil analisis, dan mempresentasikan di hadapan kelas. Salah satu bentuk tugas dalam RPS adalah analisis hubungan kewenangan, keuangan, dan pengawasan antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan demikian, mahasiswa diharapkan tidak hanya menerima materi secara teoritis, tetapi juga mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, analitis, komunikatif, dan kolaboratif. Tahap kedua adalah interaction, yaitu membangun interaksi antara dosen dan mahasiswa selama proses pembelajaran. Dalam perkuliahan, saya berusaha menciptakan suasana belajar yang aktif, partisipatif. Perkuliahan akan diawali dengan pertanyaan pemantik yang berkaitan dengan permasalahan ketenagakerjaan. Sebagai contoh, mengapa kekuasaan negara harus dibatasi oleh konstitusi? Atau bagaimana hubungan antara presiden, DPR, dan lembaga negara lainnya dalam sistem ketenagakerjaan Indonesia? Interaksi dalam pembelajaran tidak hanya dilakukan melalui ceramah, tetapi juga melalui tanya jawab, diskusi kelompok, studi kasus, presentasi, team-based project, analisis peraturan perundang-undangan, dan pembahasan permasalahan ketenagakerjaan. Saya juga memberikan ruang kepada mahasiswa untuk melakukan diskusi di luar jam perkuliahan melalui media pembelajaran yang tersedia. Dengan pendekatan ini, mahasiswa diharapkan menjadi lebih aktif dalam proses pembelajaran dan tidak hanya tergantung pada penjelasan dosen. Asesmen. Tahap ketiga adalah asesmen, yaitu proses penilaian terhadap pencapaian pembelajaran mahasiswa. Penilaian dilakukan secara berkelanjutan untuk mengetahui sejauh mana mahasiswa mampu memahami dan menganalisis materi hukum tata negara. Penilaian yang digunakan terdiri dari penilaian formatif dan penilaian sumatif. Penilaian formatif dilakukan secara proses pembelajaran melalui pertanyaan dan tanya jawab, diskusi, tugas analisis, dan presentasi, partisipasi mahasiswa, dan pemberian umpan balik atau feedback. Sementara itu, penilaian sumatif dilakukan melalui tugas, team-based project, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Komponen penilaian terdiri dari tugas 10%, team-based project 50%, ujian tengah semester 20%, ujian akhir semester 20%. Dengan demikian, penilaian tidak hanya berfokus pada kemampuan mahasiswa dalam menghafal teori, tapi juga pada kemampuan memahami, menganalisis, dan mengemukakan pendapat, bekerja sama, serta menyelesaikan permasalahan hukum. Capaian pembelajaran. Melalui mata kuliah hukum tata negara, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan dan menganalisis permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan dan teori ketenagakerjaan. Mahasiswa juga diharapkan mampu memahami konsep dasar hukum tata negara, memahami sumber-sumber hukum tata negara, menganalisis perkembangan konstitusi di Indonesia, memahami sistem pemerintahan Indonesia, memahami konsep HAM dan konstitusi, memahami proses pembentukan dan perubahan undang-undang, dan menganalisis konsep hukum tata negara darurat. Capaian tersebut sejalan dengan CPMK dalam RPS, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis permasalahan ketenaganegaraan Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan dan teori ketatanegaraan. Dengan menerapkan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment, saya berharap proses pembelajaran mata kuliah hukum tata negara dapat berlangsung secara sistematis, interaktif, dan berorientasi pada pencapaian kompetisi mahasiswa. Saya berharap mahasiswa tidak hanya memahami hukum tata negara secara teoritis, tetapi juga mampu berpikir kritis, menganalisis permasalahan ketenagakerjaan, menyampaikan argumentasi hukum secara logis, serta memahami penerapan konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikian deskripsi diri dan pendekatan pembelajaran yang saya terapkan dalam mata kuliah Hukum Tata Negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bagaimana kabar hari ini? Ya, kita hari ini akan membahas soal mata kuliah Hukum Tata Negara dengan dasar-dasar sumber hukum tata negara itu. Ya, ini pertemuan kedua kita setelah kemarin pertemuan pertama kita sudah kontrak kuliah ya. Ya, sudah kita bicarakan kemarin ya, aturan-aturan di kelas ini seperti apa, seperti itu. Baik, bagaimana? Sudah siap semua untuk menerima pembelajaran hari ini? Ya, sebelum kita mulai mata kuliah ini, marilah kita berdoa dulu agar ilmu yang sebentar kita dapatkan bermanfaat untuk adik-adik sekalian. Baiklah, berdoa dimulai. Amin. Baik, semoga pembelajaran kita hari ini berjalan dengan baik. Ya, karena ada yang pernah tahu tentang tata negara? Oke, hukum tata negara adalah cabang hukum publik yang mengatur organisasi dan kekuasaan negara secara kooperatif. Oke, menurut istilah di beberapa negara, di Belanda namanya Staatsrecht, kalau di Inggris Constitutional Law, dan Droit Constitutional di Prancis. Dari ketiga ini semua berujung kepada apa itu sih negara itu? Negara yang berlandaskan apa sih suatu negara? Nah, sumber suatu negara kalau di Belanda dan Inggris dan Prancis, mereka dasar suatu negara itu bersumber pada konstitusi. Nah, di Indonesia sendiri kita menyebutnya tata negara. Kok bisa, Pak? Pertanyaan kan muncul ini. Kok bisa di negara Belanda, Inggris, atau di negara-negara luar itu memakai konstitusi sebagai dasar acuan berdirinya suatu negara? Di Indonesia kok memakai tata negara gitu, bukan pakai konstitusi sebagai dasar negara? Kenapa harus ada tata negara? Kenapa tidak memakai konstitusi negara? Kenapa HTN, tata negara kan? Dikarenakan di Indonesia kita memakai dasar tata negara karena tidak cuma mengambil dari konstitusi saja, tapi kita juga mengambil dari kekuasaan, mencampurnya dengan negara kepentingannya. Oke, baik. Jadi secara sederhananya, hukum tata negara adalah hukum yang mengatur negara, terutama mengenai bentuk dan dasar negara. Konstitusinya undang-undang dasar, terus lembaga-lembaga negara, terus hubungan antara lembaga negara dan hubungan negara dengan warga negaranya. Itu hukum tata negara. Nah, secara pengertiannya ya. Kita masuk di objek. Objek apa sih yang dipelajari di hukum tata negara? Objek di tata negara, apa yang kita pelajari di hukum tata negara ini? Tentu objeknya meliputi negara, konstitusi, lembaga negara, kekuasaan negara, warga negara, dan peraturan perundang-undangan. Baik,
Di sini kita bisa melihat cabang-cabang atau hubungan antara hukum administrasi negara, hukum pemilu, dan hukum pemerintahan daerah. Kenapa ini penting? Karena hukum administrasi negara bagian dari hukum tata negara, terus hukum pemilu juga bagian dari hukum tata negara. Jadi pohonnya itu hukum tata negara, terus ranting-rantingnya ini ada hukum administrasi negara, hukum pemilu, dan hukum pemerintahan daerah. Jadi seperti itu. Terus muncul pertanyaan, apa sih hubungan antara hukum tata negara dan hukum administrasi negara? Apa sih perbedaannya? Mungkin seperti itu kan? Jadi HTN mengatur struktur organisasi, jadi dia pohonnya ini. Terus HAN mengatur bagaimana pemerintahan itu berjalan dengan baik. Jadi batang tubuhnya itu adalah HTN. Cabang-cabangnya itu yang tadi itu, hukum administrasi negara, hukum pemilu, dan hukum pemerintahan daerah. Nah, terus apa hubungannya sih ilmu negara, ilmu politik, dan hukum tata negara? Bisa kita lihat di sini bahwa ilmu negara berbeda dengan hukum tata negara, berbeda juga dengan ilmu politik. Dari sifatnya, ilmu negara teoritis dan umum, terus fokus utamanya juga tentang asal-usul berdirinya suatu negara, esensi, dan sejarah berdirinya secara universal. Ilmu politik di sifatnya dan dimensinya atau ruangnya itu sosiologis dan praktis. Fokus utamanya proses meraih suatu politik negara yang mempertahankan dan dinamika sosial dari kekuasaan. Jadi berbicara tentang kekuasaan. Hukum tata negara sendiri bersifat yuridis, legal, normatif. Fokus utamanya legalitas, kekuasaan, pembatasan, wewenang, dan struktur kelembagaan berdasarkan hukum. Ada yang mau bertanya di sini? Baik Pak, saya ingin bertanya tentang materi yang Bapak jelaskan tadi. Apakah hukum tata negara sama dengan ilmu politik? Karena keduanya sama-sama membahas kekuasaan. Baik, pertanyaan yang sangat baik. Namanya siapa, Dek? Saya Bintang. Baik, stambuknya berapa? D1012176. Oke, terima kasih Bintang, pertanyaan yang sangat baik ya. Apakah hukum tata negara sama dengan ilmu politik? Karena keduanya sama-sama membahas tentang kekuasaan, begitu ya pertanyaan tadi. Ya, baik, pertanyaan yang sangat baik. Jadi HTN dan ilmu politik memang sama-sama membahas kekuasaan, tetapi sudut pandangnya berbeda. Jadi ilmu politik melihat bagaimana kekuasaan itu diperoleh dan dipertahankan dan digunakan dalam proses politik. Sementara itu, hukum tata negara melihat kekuasaan itu dari sudut hukum. Apakah kekuasaan itu sah, apakah dasar kewenangannya, jadi dia berbicara tentang kewenangan apa saja di negara itu kan, bagaimana prosedurnya dan apa batasannya. Jadi perbedaannya terletak pada apa yang dibahas, dasar-dasar hukum yang membahas konsep atau prinsip untuk memahami suatu cabang hukum. Misalnya teori pokok seperti HTN, objek HTN. Kalau dilihat dari ilmu politik sama ilmu negara, pandangannya pasti berbeda dan pembahasannya pasti berbeda. Yang jelas intinya kalau di politik ada
campur tangan kekuasaan atau bagaimana caranya merebut kekuasaan. Kalau di hukum tata negara dia berbicara tentang legalnya suatu kekuasaan. Mungkin seperti itu, ya. Apakah sudah paham ini? Yang lainnya bagaimana? Ya, kita lanjut ya. Baik. Nah ini ilmu politik melihat bagaimana kekuasaan diperebutkan di lapangan. Hukum tata negara melihat apakah kekuasaan itu sah secara hukum dan di mana batasannya. Jadi di hukum tata negara itu pasti ada batasan-batasan. Jadi dia tetap ada batasan yang membatasinya itu adalah konstitusi. Ya. Jadi apa konstitusi negara kita? Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dasarnya kita apa? Dasar bernegara kita, konstitusi. Ya, terima kasih. Baik. Kita membahas tentang sumber material dan sumber-sumber hukum tata negara. Jadi sumber hukum tata negara ada dua, yaitu sumber material dan sumber formil. Jadi definisinya sumber material ialah asal mula nilai filosofis dan gagasan yang membentuk isu hukum. Contoh budaya atau baik, tentu kita mengetahui bahwa sumber hukum tata negara itu berasal dari sumber material dan sumber formil. Baik, di sumber formil itu bersumber dari bentuk atau tempat hukum tersebut dapat ditemukan dan berlaku. Contoh, undang-undang dasar, kebiasaan atau hukum adat, jurisprudensi, traktat, atau bisa juga diambil dari doktrin. Terus, kalau sumber hukum material adalah faktor yang mempengaruhi isu hukum. Contohnya bisa diambil dari Pancasila, nilai agama, moral, kebudayaan, kondisi sosial masyarakat, perkembangan politik, dan perkembangan ekonomi. Jadi sumber hukum dari HTN bisa dipengaruhi oleh agama, doktrin, kebiasaan, atau traktat atau perjanjian. Seperti itu. Baik. Kalau kita berbicara masalah sumber hukum, tentu kita berbicara masalah konstitusi di Indonesia. Baik, konstitusi di Indonesia adalah, siapa yang tahu konstitusi Indonesia? Ada yang tahu konstitusi kita? Ya, Undang-Undang Dasar Negara Republik sebagai supreme law ya. Jadi konstitusi tertinggi kita adalah Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Terus pasti punya hierarki kan. Jadi undang-undang
eh, yang tertinggi adalah Undang-Undang Dasar, terus di bawahnya ada ketetapan MPR atau TAP MPR, terus ada undang-undang atau Perpu, di bawahnya lagi peraturan pemerintah, di bawahnya lagi peraturan presiden, di bawahnya lagi ada Perda. Jadi secara hierarki ini ya. Baik. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya. Mengapa Undang-Undang Dasar itu disebut sebagai sumber hukum utama dari hukum tata negara itu, Pak? Baik. Namanya siapa, Dek? Aldi. Baik, Aldi. Pertanyaannya tadi, mengapa Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 disebut sebagai sumber utama hukum tata negara Indonesia? Ya, pertanyaan bagus ya. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 disebut sebagai sumber utama dikarenakan di dalam terdapat norma dasar penyelenggaraan negara, undang-undang mengatur bentuk negara, kedaulatan rakyat, prinsip negara, lembaga negara, kekuasaan pemerintahan, kekuasaan kehakiman, dan hak asasi manusia. Jadi kenapa? Ya karena semua hukum atau diatur di dalam konstitusi kita, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Karena Undang-Undang Dasar 1945 itu mencakup keseluruhan konstitusi di negara kita. Mungkin seperti itu. Ya, Dek. Paham ini? Ya. Baik, ada yang mau bertanya lagi? Karena tak ada lagi yang mau bertanya, untuk mereview pembelajaran kita pada hari ini, nanti di grup WA kita ya, yang telah kita sepakati kemarin, itu saya akan melakukan kuis ya. Ada pertanyaan di situ, mohon dijawab ya. Saya sebar di grup WA nanti ya. Paham ini? Ya, nanti tolong diisi. Jadi reviewnya penilaian saya nanti saya di dalam kuis yang saya akan sebar di grup WA ya. Ya, mohon diisi, paling lambat diisinya 1 jam dari mata kuliah ini ya. Oke. Untuk pertemuan minggu depan kita akan memakai metode small group discussion ya. Jadi kita akan membagi beberapa kelompok untuk membahas minggu depan kita akan metode pembelajarannya small group discussion. Nanti kita akan membuat beberapa kelompok untuk membahas soal Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang RIS atau Republik Indonesia Serikat, Undang-Undang Dasar Serikat 1950, dan perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi nanti di grupnya nanti grup akan dibagi di WA mata kuliah ini ya. Dan materinya saya bagikan untuk dibahas pertemuan berikutnya di grup juga. Oke, sekian pertemuan pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.